Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Sebagai mahasiswa, kita pasti sering dihadapkan pada berbagai situasi di kampus. Mulai dari dinamika kerja kelompok, manajemen tugas, kuliah yang menumpuk, cara kita berinteraksi dengan teman baru, hingga bagaimana kita mengelola stres sehari-hari. Berangkat dari hal tersebut, kelompok kami tertarik untuk melakukan penelitian kecil-kecilan. Kami menyusun sebuah survei angket kepribadian dan gaya kerja untuk melihat bagaimana kecenderungan karakteristik, psikologis, dan kebiasaan teman-teman mahasiswa saat ini. Melalui 32 pertanyaan yang sudah kami sebar, kami berhasil mengumpulkan data yang sangat menarik. Penasaran seperti apa profil dan karakter mahasiswa sesungguhnya berdasarkan data objektif? Yuk, kita langsung lihat survei pertamanya. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Sebagai mahasiswa, kehidupan kampus bukan hanya soal datang ke kelas dan mendengarkan dosen. Kita pasti sering dihadapkan pada berbagai situasi kompleks, mulai dari bagaimana cara kita beradaptasi di lingkungan baru, dinamika saat kerja kelompok, manajemen tugas kuliah yang menumpuk, hingga bagaimana cara kita mengolah stres, serta kestabilan emosi sehari-hari. Setiap mahasiswa tentu punya cara dan respon yang berbeda-beda dalam menghadapi hal tersebut. Berangkat dari latar belakang itulah, kelompok kami tertarik untuk melakukan penelitian kecil-kecilan. Kami menyusun sebuah survei angket, kepribadian, dan gaya kerja yang bertujuan untuk memetakan serta melihat bagaimana kecenderungan karakteristik psikologis mahasiswa saat ini dalam menghadapi kehidupan akademis dan sosial mereka. Angket yang kami rancang ini total terdiri dari 32 butir pernyataan yang mencakup berbagai aspek indikator kepribadian. Dari angket yang telah kami sebar secara digital, kami berhasil mengumpulkan total 36 responden mahasiswa. Jika kita bedah berdasarkan data demografinya, mayoritas responden yang mengisi angket kami adalah perempuan, yaitu sebesar 69,4%, sedangkan sisanya adalah laki-laki. Dari segi usia, responden kami dominasi oleh fase remaja akhir, di mana angka tertinggi berada pada usia 19 tahun dengan persentase 36,1%. Masuk ke hasil analisis survei pada poin pertama, kelompok kami menemukan fakta menarik mengenai tingginya jiwa sosial dari para responden. Berdasarkan data diagram, lebih dari 80% mahasiswa mengaku merasa sangat berenergi ketika berinteraksi dengan banyak orang. Karakter yang ramah dan terbuka ini semakin diperkuat oleh data berikutnya, di mana sekitar 75% di antara mereka menyatakan lebih menyukai aktivitas yang melibatkan kelompok daripada sendirian, serta merasa mudah dan percaya diri akan mulai percakapan dengan orang baru. Nah, apakah jiwa sosial tinggi ini membuat mereka selalu ingin tampil di depan layar? Data selanjutnya yang tidak kalah menarik akan langsung kupas oleh rekan saya. Selanjutnya, mengenai batasan sosial, gaya kerja, dan pengambilan keputusan. Melanjutkan poin mengenai hubungan sosial tadi, meskipun mayoritas responden suka bersosialisasi, mereka ternyata tidak suka menjadi pusat perhatian. Terbukti dari 58,3% responden yang enggan menjadi sorotan utama dalam kelompok. Mereka tetap membutuhkan yang ruang personal untuk recharge energi, yang dimana 72,5% menikmati kesendirian dan 63,9% mudah merasa lelah setelah terlalu lama bersosialisasi. Sekarang mari kita bedah bagaimana gaya bekerja mereka sehari-hari. Mahasiswa dalam survei ini menunjukkan tingkat keteraturan cukup tinggi, sebanyak 7,8% merasa jauh lebih produktif jika bekerja dengan jadwal yang berstruktur, dan 80,6% selalu berkomitmen menyelesaikan tugas sebelum deadline. Uniknya lagi, dalam mengambil keputusan penting, 75% dari mereka lebih mengandalkan logika yang berobjektif daripada perasaan semata, serta 7,8% selalu siap sedia menyediakan rencana cadangan atau plan B sebelum memulai sesuatu. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, mengenai angket tentang manajemen emosi, empati, konflik, dan kesimpulan akhir. Tampilan soal nomor 16 sampai akhir dan beserta kesimpulannya, di balik sisi logis dan teraturnya para responden, aspek emosional mereka juga menunjukkan data yang sangat luar biasa. Meskipun 72%-nya diantaranya mengakui sering mengalami overthinking. Mereka adalah tipe pembelajar yang sangat terbuka. Terbukti 86,1% mahasiswa menganggap kritik sebagai peluang untuk tumbuh,
bukan sebagai serangan personal. Responden kami juga memiliki tingkat empati yang sangat tinggi dalam hubungan interpersonal. Sebanyak 86,1% dari mereka adalah tipe pendengar yang sangat baik saat teman sedang curhat, dan 91,7% selalu merasa bahagia setelah berhasil membantu menyelesaikan semua masalah orang lain. Ketika dihadapkan pada situasi konflik, mayoritas responden memilih jalur damai atau menjadi peacekeeper. Sebanyak 77,8% memilih menghindari perdebatan yang tidak penting, dan 80,6% selalu mencari solusi. Dengan kepala dingin sebagai penutup 75%, responden sangat suka keluar dari zona nyaman untuk mencoba hal-hal baru dengan tetap memegang teguh prinsip hidup mereka sebesar 83,3%. Kesimpulan akhir dari seluruh survei kelompok kami menunjukkan bahwa prioritas mahasiswa saat ini memiliki karakter ambivert yang seimbang. Mereka logis teratur, memiliki empati mendalam, adaptif terhadap hal-hal baru, namun tetap teguh pada prinsip hidupnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.